bisa naik pangkat ya gara-gara kena plagiarisme. Saya lanjutkan. Untuk melakukan parafrase, contoh ya. Jadi mengubah kata dari sebuah kutipan nih, dari sebuah kutipan kita rubah kata, tapi yang penting artinya sama. Itu upaya yang pertama. Kemudian upaya yang kedua, kalimat yang tadinya aktif di kalimat yang kita baca di tulisan orang, kita rubah ke kalimat pasif. Bisa juga seperti itu. Kalau yang saya lakukan biasanya bahasa Inggris itu saya buat ringkasannya dalam bahasa Indonesia. Terus kemudian nanti pada saat saya menulis, saya tulis dengan bahasa Inggris kata-kata saya sendiri. Jadi itu akan menimbulkan apa namanya alur yang bahwa kita mempunyai tulisan yang mempunyai style yang sama. Jadi kelihatan kalau orang melakukan plagiarisme itu style di paragraf 1, 2, 3 tuh beda-beda karena dia tinggal comot-comot dari beberapa tulisan. Kemudian merubah klasifikasi kata, misalnya tadinya rock kita ganti menjadi stones, atau sand menjadi fine aggregates, water gitu ya, kita ganti menjadi liquid. Kita bisa saja melakukan perubahan seperti itu. Atau yang lebih keren lagi, kita combine, kita menggabungkan pendapat dari 2 sumber, 3 sumber, misalnya Sarwidi et al. Gitu ya, Widodo et al., N.E.K. Putri et al. Found result on apa begitu, found on found that apa. Nah itu dari ketiga orang itu dilakukan semacam resume ya. Nah seperti itu kita akan terhindar dari plagiarisme, dan ini yang disebut dengan parafrase, paraphrasing kalau dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia saya nggak ngerti ya, menulis ulang lah parafrase ya, kita menulis ulang tetapi arti tidak berubah. Nah ini contoh aja. Kutipan 1 ini jelas plagiasi karena tulisannya begini. Menurut Bergman ya, dia menulis Bergsma itu dia nulis di tahun 2009, soil conservation adalah bla 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 bla. Nah, ini benar-benar ditulis gitu. Jadi kutipan, benar-benar kutipan. Ini plagiat kalau menurut profesor saya dulu. Dia bilang kamu nggak lolos Eka Putri, ini nggak bisa, kamu masih plagiat. Nggak benar. Kemudian yang kedua, kita melakukan parafrase level sederhana gitu. Jadi sederhana gitu, Bergsma. Soil conservation is defined by Bergsma. Berarti kan ini dari yang aktif menjadi pasif gitu. The use of land within the limits ini masih mirip-mirip dengan yang atas. Walaupun ada berubah sedikit ya, itu masih mirip. Nah, level intermediate adalah Bergsma emphasize 3 aspect of soil conservation. Berarti dia benar-benar belajar kenapa parafrase itu penting di dalam penulisan, itu menunjukkan bahwa we learn something. Jadi kita belajar dan tidak sekedar copy paste. Jadi kita ambil, kita pahami, kemudian kita tuliskan apa yang kita paham di situ. Dan inilah yang disebut dengan parafrase. Di sini saya tunjukkan adalah level intermediate karena dia mendapatkan informasi bahwa soil conservation itu menurut Bergsma itu ada 3 aspek. Jadi aspek pertama ini, aspek kedua ini, aspek ketiga ini. Dan parafrase yang terbaik adalah dia melakukan kombinasi tulisannya Hudson yang mempunyai topik yang sama dengan Bergsma, itu dia membuat semacam semacam resume ya. Jadi menurut Hudson itu adalah seperti ini, tetapi kemudian dikembangkan oleh Bergsma seperti ini. Nah, itu merupakan sesuatu yang harus dilatih ya. Jadi seringkali sulit ya kita jadi otodidak. Jadi sebetulnya harus ada ininya, harus ada mentornya, harus ada tutornya untuk melakukan proses seperti ini. Jadi dosen pembimbing itu penting sekali untuk membantu mahasiswanya untuk mengajarkan bagaimana kita melakukan parafrase. Nah, ini sekedar latihan. Ya, latihan biasanya saya ngasih ke mahasiswa seperti ini. Jadi kalau kita baca paper gitu secara cepat ya, kita baca abstraknya secara cepat, langsung kita bikin resumenya. Nah, resumenya kita buat resumenya seperti ini. Nah, jadi kita baca cepat dan kita bikin resumenya. Nah, ini saya lanjutkan. Akhirnya saya membuat ringkasan ya. Saya minta mahasiswa untuk membuat ringkasan contoh ya. Contoh dari tulisan yang ditulis oleh Eka Putri dan Maekawa.
tahun 2019, ya mungkin tahun 2019 masih baru, masih bisa dipakai. Kemudian ini urutan ini nanti akan muncul di sebagai urutan daftar pustaka. Jadi nama, kemudian tahun, judul, terus kemudian jurnal yang menerbitkannya adalah jurnal mana, terus summary apa yang kita dapatkan dari tulisan si Eka Putri dan Maekawa ini. Nah, kita tuliskan ini yang kita temukan dan ini menarik dan ini yang mau kita pakai di dalam, tentu saja ini adalah kata-kata sendiri, bukan kata-kata yang copy paste dari tulisannya Eka Putri itu, tetapi ini adalah kata-kata kita sendiri dan kita kasih tanda di sini. Nanti ini kita mau tulis di introduction gitu. Jadi kita kasih tanda di sini. Ini bakal jadi introduction. Nah, kemudian kita temukan lagi ada tulisan Eka Putri et al. Di situ tahun 2020, judulnya begini. Ternyata nggak ditulis di jurnal, ini ditulis di International Conference, ya, ditulis di International Conference. Dan yang kita dapatkan adalah ini. Ini adalah kata-kata yang kita tulis sendiri. Kalau saya sih biasanya saya tulis dulu dalam bahasa Indonesia resumenya, baru kemudian saya terjemahkan sendiri dalam bahasa Inggris. Kira-kira seperti ini dan ini untuk discussions. Saya akan menggunakan informasi ini untuk discussions. Nah, kemudian yang berikutnya adalah material dan method itu untuk setelah kita melakukan studi literatur seperti tadi. Nah, kita mulai nih penulisan artikel itu kita mulai pada saat kita mengerjakan eksperimen, ya. Jadi semua harus dicatat, bahkan catatan yang buruk, catatan yang jelek, catatan lagi jengkel sama profesor itu saya catat. Contohnya, saya jengkel banget sama sensei ini, ampun, ini kalau udah di Madura ini bisa saya racun, bener deh. Duh, ini kemarin sudah saya ulangi sampai 3 kali, terus dia bilang, ya Nisa, I think you are not so serious. I think you have to repeat that again. Ya Allah, diulangi lagi, nggak ngerti apa ini pekerjaan berat banget gitu. Itu saya catat semua di situ. Sensei melakukan penganiayaan, menzolimi saya dengan gitu ya, mengulangi lagi sehingga saya merencanakan mengulangi lagi. Dan itu penting ternyata di kemudian hari itu penting sekali. Nah, jadi dibiasakan. Itu kan di UI itu saya dapat belajar banyak loh Pak Wid di UI itu. Tulis apa yang kau kerjakan dan kerjakan apa yang kau tulis. Nah, ini dipakai di sini gitu. Jadi apa aja yang kamu kerjain tuh kamu tulis dong. Dan yang apa yang kamu tulis tuh harus dikerjain gitu. Nah, ini benar banget ternyata itu adalah perilaku yang harus kita kembangkan pada saat kita mau membiasakan untuk menulis, ya. Kemudian kan kalau dulu tuh ngambil gambar tuh mahal, ya, nyuci foto apa gitu, mahal deh pokoknya dulu. Sekarang sih gampang, tinggal cekrek. Nah, itu jangan ada yang dibuang, mau gambarnya miring, mau kabur, mau apa, biar aja. Nanti belakangan akan kita lihat bahwa gambar apapun itu ternyata berperan penting dan berpengaruh gitu, ya. Walaupun ternyata tadinya kita abaikan, kok jelek ya hasilnya, kok gini ya, ternyata itu akan memberikan sebuah informasi. Jadi sedetail-detailnya harus kita catat. Kemudian ini salah satu contoh yang saya ambil dari salah satu tulisan saya yang diterbitkan di jurnal. Jadi material dan metode gitu ya, material yang kita pakai itu harus jelas. Di sini harus jelas. Jadi yang material yang kita pakai kayak apa, terus komposisinya kayak apa, kemudian komposisi yang mau kita usulkan seperti apa, kode-kodenya harus jelas. Terus kemudian ini mau diapakan? Apakah diuji berapa hari? Apakah mau buat ukuran berapa? Ini semuanya harus jelas dan harus detail, karena itu merupakan informasi yang berharga pada saat nanti kita menginjak kepada discussions. Kenapa? Itu akan lebih jelas karena kita menuliskannya dengan lengkap gitu. Kemudian ini salah satu contoh bahwa kalau kita bekerja dengan eksperimen harus banyak pictures, harus banyak gambar, karena untuk memberikan ilustrasi kepada orang akan mengikuti apa yang kita ceritakan, karena kita banyak menunjukkan seperti ini loh, seperti ini. Jadi gambar itu penting sekali pada saat kita menerangkan tentang material dan metode, khusus kalau kita bercerita tentang eksperimen. Kemudian untuk result and discussions, di sini saya pikir mungkin sesi ini sangat sangat ringkas, ya. Harus ada sesi khusus deh, tutoring gitu lah, ada sesi khusus, tutor, ayo siapa dosen yang udah siap gitu, dosen muda yang udah siap, tulisannya udah jadi hampir jadi draft gitu, terus kita buat tutorial gitu sampai jadi tulisan dan sampai dipublikasi, itu mestinya ada sesi yang seperti itu gitu, ya. Nah, ini
sebagai contoh ya, result and discussions itu ada kegagalan tuh nggak boleh ditutupin loh, nggak boleh nggak boleh di skip ya. Jadi mau gagal mau berhasil itu juga harus dicatat dengan detail karena nanti di dalam discussion kita tuliskan. Jadi riset yang seperti ini sangat sulit untuk dikerjakan karena begini. Hasil yang didapatkan sudah dilakukan berkali-kali mendapatkan seperti ini, ada penyimpangan dan ternyata tidak cocok dengan tulisannya si ini, tidak cocok dengan tulisannya si itu. Jadi ada fenomena baru. Nah, itu bisa saja itu merupakan hal yang sangat penting. Nah, di dalam result kita tidak memberikan komentar apapun. Hanya kita tunjukkan apa adanya. Ya, tidak ada interpretasi dari kita. Kita sampaikan apa adanya sesuai dengan hasil yang didapatkan. Setelah dilakukan pengolahan data, ya hasil itu apa adanya. Tetapi di dalam discussions harus diberikan komentar dan interpretasi. Nah, interpretasi ini seringkali nggak muncul di dalam paper. Makanya kadang-kadang jurnal itu dia menolak makalah kita karena ternyata interpretasi dan discussion itu nggak dimasukkan. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti itu? Itu seringkali kita lupa dan kita tidak melakukan pembahasan di situ. Nah, kita contoh ya di sini result bisa jadi result and discussion itu bareng dimasukkan, bisa jadi bareng gitu. Jadi kita tuliskan di situ results and discussions. Jadi ada gambar apa adanya, terus kemudian kita membahas. It can be seen that density of ini adalah begini-begini, karena begini-begini maka dia bagaimana. Itu bisa kita masukkan seperti itu. Saya lanjutkan. Bisa juga seperti ini kita tunjukkan efek dari sebuah material. Di gambar 6 ya, di gambar 6 ini gambarnya seperti ini dan dia mempunyai tren seperti ini. Perhatikan bahwa tren itu bukan discussions. Tren itu adalah kita menjelaskan bahwa oh maksimum adalah begini, minimum ada begini, dan itu bukan discussions. Itu hanya menunjukkan tren. Tetapi discussion yang dimaksudkan adalah ini analisanya. Jadi kalau dia begini, menurut ini begini, dia begini. Ini pembahasan yang kita masukkan yang bukan sama sekali merupakan tren dari gambar yang kita tampilkan. Jadi mengapa gambar itu trennya begitu? Nah, itu yang kita masukkan. Kemudian dari sisi conclusions ya saya kesimpulan ini ya, conclusions ya. Kesimpulan tidak pernah mencantumkan referensi. Jadi ada juga gitu yang nulis tuh masih berdasarkan ini dia ternyata begini. Lah ini kan kesimpulan kita gitu. Jadi harusnya kita menyampaikan data apa saja yang disimpulkan dan jangan sampai menyimpulkan hal-hal yang nggak pernah dibahas di dalam result and discussions itu. Tidak pernah dibahas, tapi kita simpulkan, itu juga tidak boleh. Dan kesimpulan itu harus menjawab semua permasalahan yang disampaikan di dalam tulisan, harapan-harapan maupun hipotesis yang ada di dalam tulisan itu harus bisa dijawab di dalam kesimpulan. Ya, bagian mana yang sesuai, bagian mana yang nggak sesuai, bagian mana yang harus ditindaklanjuti, bagian mana yang harus diberikan catatan, itu harus masukkan ke dalam conclusions. Jadi conclusions itu ada yang dia sukanya pakai 1-2, ada yang dia dalam satu paragraf gitu. Jadi kalau ini 1-2, kalau ada juga yang pakai paragraf gitu. Jadi poin-poinnya itu kuantitatif ya, bukan kualitatif. Jadi jelas berapa persen dia naik, berapa persen dia turun. Jangan kita bilang air itu semakin panas kita didihkan dia akan semakin naik temperaturnya. Itu nggak boleh gitu. Jadi misalnya kita tuliskan bahwa air yang tingkat kesadahannya sekian, begitu dilakukan burning atau pemanasan di suhu tertentu, dia akan berapa persen meningkat dibandingkan air biasa. Nah, itu adalah conclusion yang sifatnya kuantitatif dan jelas, ya terukur. Nah, ini baru kita setelah itu nulis yang paling berat. Yang paling berat ini adalah introduction. Kenapa? Yang diminta adalah gap. Yang diminta oleh reviewer adalah gapnya. Lah orang itu udah pernah nulis gini, orang ini udah pernah nulis gini, orang ini pernah nemukan ini. Terus apa hal baru yang mau kita ajukan di situ? Apa gapnya? Apa novelty-nya? Nah, itulah yang seringkali menyebabkan tulisan kita berkualitas atau tidak berkualitas gara-gara introduction ini. Karena tidak ada gapnya. Nah, kemudian ini kita masukkan di paragraf pertama misalnya begitu, dan bagian kedua di paragraf kedua kita sampaikan sebetulnya tujuan kita nulis nih buat apa. Nah, kemudian secara umum metodenya nanti seperti apa,
Baru kemudian bagian akhir di sini, alur pemetaan gagasan harus jelas. Jadi hipotesa kita apa? Harapan kita, hipotesa kita apa? Karena perkiraan hasil ini yang diharapkan kita masukkan di bagian akhir dari introduction kita. Nah, inilah yang saya bilang, di poin-poin ini kita mendapatkan, kita memasukkan banyak sekali, 70% dari citasi kita, daftar pustaka kita, itu 70%-nya masuk ke dalam introduction. Ini adalah contoh sederhana introduction yang ditulis, ya seperti ini. Bisa terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah semangat atau motivasi, dan ini memuat juga gap analisisnya, novelty-nya. Kemudian ini memuat tentang metode-metodenya, dan yang terakhir ini adalah memuat tentang harapan-harapan yang kita inginkan dari penelitian ini gitu. Nah, kemudian abstrak itu 3 bagian utama, kadang-kadang kepanjangan, agak sulit juga kita mana sih yang mau dimasukkan gitu ya. Jadi 150 sampai 200 kata itu kita masukkan ke dalam abstrak, dan ini seringkali abstrak tuh tulis ulang, coret lagi, tulis ulang, coret lagi, karena mana tujuan yang paling penting, mana metode yang telah dikerjakan, kita ambil yang penting-penting saja, mana temuan yang didapatkan, dan analisa kesimpulan dari yang kita dapatkan itu seperti apa. Jadi agak sulit kadang-kadang kita menentukan abstrak karena keterbatasan dari ini yang diminta oleh editor ya. Jadi kadang-kadang sampai 100, kalau di construction and building material tuh mintanya cuma 150, jadi berat banget gitu. Menulis abstrak cuma 150 udah memuat 3 bagian ini. Jadi perlu latihan, perlu mentor ya, perlu tutor untuk membantu. Ini adalah contoh abstrak yang agak panjangan sama abstrak yang agak pendek ya. Ini yang di bawah ini yang mintanya pendek, yang di atas itu yang mintanya boleh panjang gitu. Nah, untuk title itu gunakan kalimat yang sederhana, terutama keywords itu harus masuk sebagai judul title. Jadi keywords kita apa itu harus jadi title. Jadi jangan sampai title kita tidak menarik karena keywordsnya nggak nyambung. Jadi keywords ini yang kita pilih tidak ada di dalam title. Jadi contoh misalnya lightweight geopolymer paste made with Sidoarjo mat gitu. Udah gitu aja. Jadi nggak usah panjang. Kalau kepanjang nanti orang bingung mana abstrak, mana judul gitu ya. Jadi kita kasih judul-judul itu yang memuat clue-nya atau keywords-nya, memudahkan orang untuk melakukan pencarian di Google. Nah, ini sebagai contoh ya, urutan penulis itu harus berdasarkan prioritas. Jadi nggak ada penulis titipan gitu ya, tolong dong titip, saya mau naik pangkat nih, tolong ya, awas ya, kalau nggak ya awas ya. Apalagi gini, tolong dong saya jadi nama pertama ya, saya jadi nama pertama, kamu yang nulis, kamu nama kedua kan kamu masih bisa nulis lagi. Itu kejahatan, tuh nggak boleh, itu menzolimi. Jadi yang menulis itu adalah yang sebagai nama pertama, penulisnya adalah nama pertama. Sebagai contoh, ini penulisnya nama pertama, kemudian nama kedua adalah pembimbingnya. Nah, dalam hal ini, kalau sampai ditemukan bahwa ada penulis titipan, itu biasanya akan ada penalti ya, akan ada hukuman ya, bahwa ini di kemudian hari misalnya terjadi masalah, pernah juga di ITS gitu, ada yang tidak terima karena dia tidak pernah diberikan konfirmasi sama sekali bahwa itu tulisannya, itu bukan tulisan dia dan dia tidak mau, dia minta untuk dicabut tulisannya. Atau bahkan ada orang yang protes, kok saya nggak ada nama saya di situ, padahal saya ikut nulis gitu. Nah, ini harus dilakukan klarifikasi sungguh-sungguh. Maikawa ini kontribusinya apa, Ishida ini kontribusinya apa, si Eka Putri ini kontribusinya apa, gitu itu harus jelas gitu. Nah, kemudian untuk mempersiapkan artikel siap kirim, ini ada link yang saya berikan. Kadang-kadang kita bingung, masukin ke jurnal mana ya, takut banget Q1, Q2, Q3 gitu, Q4 gitu, masukin kemana jurnalnya. Nah, tergantung kita mau diterbitkan di Elsevier atau kita mau diterbitkan di Springer. Ini link ini bisa dimanfaatkan. Kalau kita klik di sini, maka kita masukkan judul. Kita masukkan judul dan kita masukkan abstraknya. Nanti dia memberikan rekomendasi kepada kita. Dia memberikan rekomendasi ini jurnal yang bisa kamu submit adalah yang ini. Kalau dari Springer juga begitu, kita lihat contohnya seperti ini. Kalau dari Elsevier ya, kalau dari Elsevier seperti ini. Jadi kalau saya masukkan judul dan abstrak saya, dia memberikan rekomendasi ada 1, 2, 3 teratas gitu. Saya ambil 3 teratas. Jadi ada CCC, Cement and Concrete Composites, ada Case Study in Construction Material, ada Construction and Building Material. Menariknya di sini dia kasih tahu 15 minggu, 7 minggu, 7 minggu. Kita pilih yang mana nih?
Nah, tapi ini impact-nya ada yang tinggi, ada yang impact-nya nggak terlalu. Nah, kemudian acceptance rate. Ada ini yang 33%. Kira-kira nanti kemungkinan kita diterima adalah 33%. Nah, kita mau pilih yang berdasarkan yang mana gitu ya. Terus open access, kalau kita mau membayar mahal gitu ya, kita bayar mahal 30 juta, 40 juta begitu untuk membuat makalah kita diterbitkan di Construction and Building Material ya, untuk jadi open access, jadi orang nggak perlu bayar, bisa download supaya citasinya meningkat. Kemudian di sini adalah acceptance waktunya, durasinya itu bisa saja sampai berapa lama, ini ngeri banget ya, 2 tahun ya. Nah itu kita bisa milih tuh, ya, milih yang seperti apa. Dan ini adalah harga yang harus kita bayar. Untuk construction and building material memang dia terkenal mahal ya. Semen and concrete composite juga terkenal mahal. Tapi kita tidak harus kita bayar, kita tidak harus membayar ini karena biasanya gratis, kita tidak perlu melakukan pembayaran apapun kecuali kita inginkan makalah kita diterbitkan secara open access. Jadi tidak perlu bayar terus langsung bisa di-download. Nah, untuk yang di Springer, dia menunjukkan yang tidak detail seperti Elsevier tadi. Ini contohnya adalah jurnal-jurnal yang direkomendasikan dan diterbitkan oleh Elsevier. Ini dia menunjukkan impact faktornya. Jadi impact faktornya apakah kita mau ngambil yang besar ataukah kita mau coba yang kecil, dan kita bisa ngecek dengan melakukan pengecekan di Skimago ya, atau dengan menggunakan websitenya Scopus. Nah, ini adalah kesimpulan dari apa yang saya sampaikan. Ya, jadi sebetulnya penulisan artikel ilmiah itu harus latihan berkali-kali. Saya kalau melihat tulisan saya beberapa waktu yang lalu gitu, kadang-kadang masih suka malu gitu, ya Allah kok nulis kayak gini amat ya, malu banget nih, tulisan kok jelek banget gitu. Berarti masih perlu latihan saya gitu, masih perlu lagi untuk berlatih dan upaya untuk membaca banyak referensi seperti yang tadi disampaikan Profit ya. Jadi aduh benar, kita hanya bisa nulis kalau kita udah banyak baca. Kalau kita belum banyak baca kita nggak bisa nulis, jadi nggak percaya diri apakah tulisan kita itu mempunyai kebaruan atau tidak, basi atau tidak ini topiknya. Dan ini penting, harus menemukan mentor atau pelatih ya. Nah, ini mentor atau pelatih, karena keterampilan menulis itu ternyata nggak bisa otodidak. Keterampilan bicara itu bisa otodidak. Kita bisa bicara berapa bahasa itu otodidak, bisa. Tapi keterampilan untuk menulis yang betul itu ternyata perlu pelatih atau perlu mentor. Di sini penting. Kemudian ini dong perlu duit ya, insentif. Nah, satu jurnal tuh dulu ITS tuh satu jurnal Q1, Q2 itu aduh dikit banget, cuman 8 juta. 8 juta dibagi orang se-RT gitu kan, dikit banget. Jadi nggak bikin semangat lah gitu ya. Terus udah gitu Sekarang berapa, Bu? Sekarang 30 juta potong pajak dikit lah gitu ya. Jadi saya tahun 2018 saya mewakili LPPM ITS untuk ikut rapat di ini Profit di UNER gitu. Terus kepala LPPM-nya yang mimpin rapat itu cerita, kita di UNER ini ya kalau misalnya dana penelitian belum keluar kita pinjemin duit. Ya Allah, dipinjemin duit gitu kan. Jadi kesian peneliti-peneliti itu, dana belum cair dari Dikti kita pinjemin. Karena UNER tuh punya duit kayak dana abadi lah buat riset. Jadi pinjemin duit dulu gitu. Terus kemudian nggak usah ngurusin SPJ peneliti itu. Jadi peneliti itu yang ngurusin SPJ-nya itu adalah LPPM. Kita tinggal ngasih bukti aja nih, bukti pengeluaran yang bikin SPJ adalah LPPM. Ya ITS tuh bikin SPJ itu sama seperti bikin disertasi gitu. Jadi sulit banget. Terus saya pernah tuh mesti berapa kali tuh kena pegang LPPM itu disorongkan, dimajukan untuk ketemu dengan BPK kan secara random gitu. Jadi random itu peneliti-peneliti mana tuh diambil terus kemudian dihadapkan ke BPK untuk diperiksa. Nah gitu, jadi BPK tuh meriksanya itu, aduh kadang-kadang tuh saya marahin juga BPK-nya. Ibu ini pengeluaran kenapa ada oli ya? Loh, iya Pak emang saya beli oli, Ibu kan risetnya beton. Kenapa Ibu kok sampai beli oli? Saya bilang Bapak orang kalau tanya itu harus ada ilmunya. Ini menunjukkan bahwa Bapak tidak punya ilmu. Sekarang begini Pak, kalau supaya betonnya itu nggak nempel dengan
ininya, dengan cetakannya. Bapak pikir saya pakai mentega di rumah? Ya harus pakai oli lah. Bapak kalau nanya itu juga ya mesti yang benar. Nggak kayak gitu caranya, Pak. Bapak harus punya ilmu dulu baru Bapak bisa periksa. Kalau seperti ini tuh banyak waktu saya terbuang itu hanya untuk ngurusin Bapak seharian, nanya ini, nanya ini, nanya ini, nanya ini, nanya ini, semua ditanyain, tetapi menunjukkan bahwa Bapak tuh nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi Jadi banyak waktu saya kebuang tuh Profit sampai 3 hari. auditornya Jadi dimarahi, Bu. mana ya saya marahin Pak, karena kan saya jadi ngajarnya itu saya jadi geser, terus kemudian nerangin satu-satu, dan akhirnya dia jadi nggak dapet prestasi karena nggak nggak nemukan temuan gitulah, istilahnya seperti itu. Terus tahun depannya saya bilang nggak ada orang lain aja Pak, itu ya soalnya ibu kan laporannya lengkap gitu, ibu kan laporannya sampai plastik, sampai apa karet-karet kecil tuh dimasukin semua, beli itu bener-bener real. Kalau yang lain kita nggak berani Bu, kadang-kadang mungkin nggak tahu juga ya beli semen beneran apa enggak, nggak tahu juga gitu. Nah inilah yang kadang-kadang yang kita lihat bahwa orang rajin itu aja gitu yang nanti akan digebukin gitu ya, istilahnya seperti itu. Nah ini insentif yang baik gitu ya, dikasih pertolongan lah, orang-orang yang rajin tuh kasih pertolongan. Sekarang 30 juta lumayan tuh, UNER tuh 50 juta. Saya sampai bilang sama kepala LPPM-nya, ada jurusan teknik sipil nggak ya di sini, sipil kedokteran atau sipil apalah. Saya pindah lah dari ITS, saya pindah ke UNER gitu. Ibu nggak ada sipil di sini Bu. Jadi 50 juta untuk Q1 gitu. Nah untuk ITS tuh 30 juta tuh baru bulan kemarin. Itu baru diputuskan 30 juta. Nah ini software yang bagus, terus proofread yang bagus ya. Jadi proofread yang bagus ini perlu duit. Nah jadi harus ditolong. Makanya insentif yang baik itu 30 juta kira-kira cukup lah kalau kita masukkan ke Editage begitu. Kita ada proofread yang tolong deh bahasa Inggrisnya tolong dibetul-betulin, dibagus-bagusin gitu. Nah itu ada level-levelnya. Ada proofreading yang levelnya biasa deh cuman cek gramatikal, tapi ada proofread yang bagus, ada teknik sipilnya gitu, dia ada ahli materialnya juga. Jadi paper saya yang terakhir itu di proofread bagus banget, jadi alurnya cantik gitu. Terus kemudian dia mau tanya mau British style atau American style gitu, jadi bagus, jadi tulisannya jadi bagus. Nah itu karena ada duit insentif, jadi saya berani masukkan ke proofread yang bagus. Nah ini tadi ya, kebiasaan melakukan copy paste itu akan menyebabkan kita jadi malas, karena nggak ada proses berpikir, kita jadi males mikir karena ya kita bisa copy paste. Dan kalau ini kebiasaan terus menerus kita lakukan, ini akan menyebabkan kreativitas hilang dan kita akan terjerumus kepada plagiarisme gitu, karena males ya. Jadi aduh mau nulis tuh mengukir kata-kata itu dari mana ya, kita mulai kata-kata dari mana, kan kebiasaan melakukan copy paste gitu. Nah ini sekedar saya memberikan informasi. Untuk meneliti itu bisa saja kita temukan working space yang paling nyaman gitu. Mana yang paling nyaman buat kita? Ini yang saya ceritakan Profit. Itu Bapak Ibu, ini saya nyewa gitu ruangan di luar rumah dan di luar kampus. Di situ mahasiswa saya S1, S2, S3 datang dan riset setiap hari. Dan ada ruangan asistensi. Di sini sebenarnya meja pingpong sih, kalau nggak lagi asistensi boleh main pingpong gitu. Terus kemudian ini ada tempat di belakang untuk bisa melakukan pengecoran, karena kadang-kadang lockdown, ITS tutup, kita tidak bisa masuk lab. Dan ini ada tempat untuk ngecor berat, ada tempat untuk nguji material, di mana di sini saya sedang mengembangkan 3D printing ya. Jadi 3D printing untuk material ramah lingkungan. Ini sudah hampir selesai mahasiswanya melakukan penelitian. Dan yang terakhir nih penting, ini saya adopsi dari Jepang ya. Jadi untuk kita bersyukur itu sering-sering ada duit sedikit ya kita makan sedikit, ada duit banyak ya kita makan agak mewahan lah. Nah ini ada acara yang sebelah atas ini welcome party. Jadi mahasiswa yang baru datang bergabung di dalam grup riset kita di bawah bimbingan saya, itu saya undang dan kakak-kakak kelasnya menyambut. Kakak-kakak kelasnya menyambut, mereka bawa hotpot sendiri dari rumah boleh, atau mereka bawa duit gitu, dan ada yang bawa minum, ada yang bawa buah, ada yang bawa makanan, dan kita share. Dan ini saya sediakan di rumah karena waktu itu lagi lockdown. Biasanya di kampus, Profit. Kita di kampus dan di Selasar gitu kita adakan welcome party untuk yang baru datang, dan kita adakan farewell party untuk yang sudah lulus gitu. Yang sudah lulus saya
ini saya selenggarakan juga farewell party supaya dia bisa memotivasi ya. Dulu saya ikut Bu Yani gini, saya dibimbing Bu Yani gini, aduh saya benci banget sama Bu Yani, saya jengkel banget, itu semua boleh ngomong lah karena udah farewell ya, udah mau lepas gitu baru boleh ngomong. Tapi biasanya itu diimbuhi oleh tangisan-tangisan ya, pada nangis anak-anak biasanya, pada nangis, pada nggak sanggup ya. Jadi minta maaf selama ini udah ngerepotin apalah gitu. Saya bilang aduh jangan nangis dong, kan kamu udah selesai, udah beres, udah gini. Enggak, tapi memang itu akan menimbulkan ini tadi, tim yang sangat militan. Bahkan sekarang yang udah punya anak, yang udah kerja di mana apa gitu, nawar-nawarin, Bu ada yang bisa dibantu nggak sih Bu, adik-adik mungkin ada yang perlu bantuan apa gitu, saya punya pasir ini nih, saya punya ini, kita bisa kolaborasi Bu. Nah itu, jadi kita membentuk tim yang militan. Nah untuk anak-anak itu sendiri, kalau mereka punya kelebihan rezeki, karena biasanya saya juga memberikan bulanan. Jadi kalau saya punya dana riset itu honorarium kan nggak boleh, tetapi kalau untuk laboran dan teknisi kan boleh. Itu saya berikan mereka uang jajan tiap bulan, dan kalau mereka mempunyai kelebihan rezeki seperti bulan Ramadan kemarin dikumpulin, terus kita buka puasa di panti asuhan gitu. Jadi buka puasa di panti asuhan, satu buat mereka menimbulkan rasa syukur ya, alhamdulillah gitu, saya itu bisa riset, saya itu bisa sekolah, bisa makan, bisa ini, bisa gini. Nah, tetapi buat anak-anak panti asuhannya itu jadi, aduh alhamdulillah nanti saya pengen banget cita-citanya kayak emas-emas, mbak-mbak itu, saya termotivasi untuk jadi baik. Itu jadi ada hal yang bisa kita dapat ya dari interaksi itu. Jadi tidak melulu hidup kita itu isinya adalah riset. Yang penting adalah ini family, we are family. Jadi saya memposisikan diri sebagai ibu. Ibu bagi anak-anak itu, ibu akademik, ibu riset mereka gitu. Jadi mereka akan selalu mengingat saya sebagai orang tua dan mengingat saudara-saudara mereka sebagai saudara akademik yang hubungannya udah saking eratnya sehingga satu sama lain udah nggak mau pacaran, Profit, karena merasa seperti incest ya kan. Kawin sama saudara sendiri nggak mau, udah tahu jeleknya, udah tahu ingus-ingusnya, udah tahu keringetnya bau segala macam, jadi udah nggak pengen nikah satu sama lain gitu ya, saking karena hubungannya sudah dekat. Saya kira itu Bapak Ibu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator kita yang cantik dan baik ya, Bu Novi, silakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Yani, Profit. Ini kita masuk ke sesi pertanyaan. Ya mungkin kita baca terlebih dahulu dari chattingnya. Dari Pak Setiawinarno, Bu Yani, mohon dijelaskan biaya nulis jurnal internasional berapa ya rate-nya? Kemudian mohon info proofread material konkret yang bagus apa ya? Berapa rate-nya? Wah, Prof Setiawinarno ini yang bertanya. Udah siap ya? Monggo Bu Yani, mungkin kita langsung. Bagi yang mau bertanya juga bisa langsung di chat atau raise hand ya. Oke, baik. Monggo Bu. Pak Win, matur nuwun sangat atas pertanyaannya. Jadi untuk menulis jurnal internasional itu biasanya kalau kita nulis di jurnal Q1, Q2 itu nggak ada biaya gitu, nggak ada biaya sama sekali yang dikeluarkan untuk membayar si editor ataupun membayar jurnalnya. Tetapi biaya untuk nanah nununya ya, misalnya proofread-nya itu waduh tergantung tuh, bisa jadi kalau kita halamannya banyak itu bisa jadi 14 juta gitu. 14 juta sendiri kalau misalnya kita halamannya banyak dan tulisannya integratif sekali, itu bisa seperti itu. Tapi kalau ternyata tulisannya sederhana gitu ya mungkin sekitar 1,7 juta yang kita bayarkan ke proofread. Seperti itu di luar biaya translator. Jadi misalnya bahasa Inggris, saya nggak pernah maksain mahasiswa saya harus, aduh kamu jago bahasa Inggris itu full, kamu bagus apa enggak, nulis dulu yang benar pakai bahasa Indonesia. Terus nanti bahasa Inggrisnya terserah deh, kita sewa orang, kita bayar orang gitu. Karena kita dilahirkan tidak berbahasa Inggris. Jadi jangan keminggris gitu, maksud saya jangan takut. Karena nggak fair itu tadi yang saya bilang, mahasiswa jadi takut gitu. Harus nulis jurnal gitu. Nah, enggak. Jadi nulis artikel itu diajarkan pelan-pelan dan dalam bahasa Indonesia dulu, baru nanti kita bayar translator lah ya untuk bahasa Inggrisnya. Tapi kalau dia udah mau, Bu saya mau dari sekarang saya mau nulis tugas akhir
mikir saya pokoknya saya bahasa Inggris gitu. Oh ya boleh. Atau saya nulis langsung aja jurnal bahasa Inggris ya Bu ya. Oh ya boleh gitu. Nanti kita lihat apakah saya bisa memperbaiki tulisannya gitu, kontennya terutama. Kalau yang gramatikal kita serahkan ke proofread lah, karena saya bukan guru bahasa Inggris ya, jadi saya serahkan ke proofread aja. Nah seperti itu. Kemudian untuk total untuk biaya nulis kira-kira mungkin yang paling banyak di proofread-nya aja sih ya Pak Win ya. Nggak pernah untuk ke jurnalnya, jarang ya untuk ke jurnalnya kecuali kalau ke open access. Jadi misalnya construction and building material itu mau saya buat open access ya nyiapin uang $3.000 gitu. Jadi $3.000 itu harus dibagi rata dengan penulis-penulis yang lain. Kayak kemarin itu saya di ASM, di American Science Mikrobiologi gitu, saya nulis bareng sama teman-teman mikrobiologi, jadi ahli mikroba ya. Jadi saya memasukkan beton, saya masukkan bakteri di dalamnya gitu. Jadi saya terpaksa memang harus belajar lagi biologi, belajar lagi kimia, dan saya menulis di ASM itu kemarin tanggung renteng tuh ada berapa penulisnya, 7 apa berapa gitu. Itu saya kena kebagian karena saya salah satu corresponding authors, jadi saya kena 2 juta. Nah, sementara corresponding author yang lain kena berapa juta. Itu paling itu biaya open access. Kalau kita nggak membuat dia open access, nggak perlu kita bayar. Paling repot di ini proofread. Nah, kalau proofread yang agak oke itu tentu saja Springer dia punya proofread, tapi ya Allah mahalnya gitu ya. Kayaknya duit dari ITS nggak cukup ya untuk untuk membayar itu gitu. Jadi Elsevier sendiri juga punya proofread, Springer juga punya proofread, tetapi saya menggunakan Editage. Saya tulis mungkin di sini ya Editage ya. Editage ini oke lah, bagus karena dia mempunyai semacam proofreaders yang sesuai dengan bidang kita. Jadi enak gitu, tulisannya tuh jadi bagus gitu. Jadi saya terus, oh ya Allah ternyata saya tuh kemampuan menulisnya itu masih kurang gitu. Jadi, oh ternyata kalau nulis yang bagus tuh kayak gini gitu. Jadi tulisannya tuh alurnya lebih enak gitu. Terus dia bilang juga di situ ada komentar. Dia bilang gini, jadi gap yang kamu tuliskan, gap analisis novelty kamu itu belum muncul secara tegas di sini. Coba kamu masukkan di paragraf ini, itu kamu tunjukkan novelty kamu itu apa. Terus kemudian data yang ini nanti akan dikomentarin oleh reviewer kayak gini. Jadi untuk mengantisipasinya, harusnya kamu tulisnya tuh begini gitu. Jadi nggak hanya sekedar konten, dia juga memberikan komentar di konteksnya gitu. Nggak sekedar grammarnya, alurnya, tapi dia juga kontennya dia perbaiki gitu. Nah, jadi rate-nya macam-macam, itu sangat tergantung dari berapa halaman. Jadi mohon nanti diperhatikan bahwa pada waktu kita ngirim untuk di proofread-kan, kita buang loh yang daftar pustakanya kita buang. Karena kalau enggak daftar pustakanya akan terhitung sebagai sesuatu yang harus di proofread-kan. Jadi daftar pustaka itu kalau kita punya berapa lembar gitu, ada 2 lembar, 3 lembar gitu, 2 lembar, 3 lembar itu terpaksa harus kita bayar proofread. Jadi kita cut dulu, kita buang daftar pustakanya, baru kita kirimkan. Gitu. Terus kemudian, apakah melakukan translate dari sumber paper berbahasa Inggris, kemudian dituliskan versi bahasa Indonesianya, termasuk plagiasi? Iya. Jadi dari bahasa Inggris begitu saja, terus kita lakukan proses penulisannya lagi, tinggal di Indonesiakan. Berarti kita tidak belajar apa-apa sebetulnya di situ. Jadi itu tadi parafrase yang perlu kita lakukan adalah, yang paling baik adalah melakukan kombinasi. Kita membuat resume gitu dan melakukan klasifikasi. Jadi yang topiknya tentang getaran dan dinamik itu dituliskan oleh Widodo, dituliskan oleh Irsyam, nah dituliskan oleh misalnya Suprobo begitu. Nah, 3 orang ini mempunyai tulisan yang topiknya mirip gitu. Nah, topik yang mirip kita lakukan clustering gitu ya, clustering, dan kita memberikan semacam catatan di situ, kita buat resume dari hasil
hasil clustering itu. Jadi untuk pembahasan ini itu ditulis oleh ini. Untuk yang ini ditulis oleh ini. Itu akan terhindar kita dari plagiarisme. Gitu. Plagiarisme itu paling jahat ya, soalnya di dikti sendiri kan ada patokan ya, berapa persen itu tulisan akan dinyatakan sebagai plagiat. Lebih dari jumlah tertentu itu dianggap plagiat, tetapi kurang dari jumlah tertentu dianggap bebas dari plagiat. Ya, kira-kira begitu, Bu Novi. Terima kasih Bu Yani, malah pertanyaannya dibaca sendiri ya Bu di chat. Ya. Oke, mungkin Profit juga bisa bercerita prosesnya menuliskan jurnal itu, apakah tanpa bantuan proofread itu Prof, atau memang tetap untuk menuju ke jurnal-jurnal tertentu Profit tetap membutuhkan adanya jasa proofread? Ya, saya tetap pakai bantuan Profit seperti Bu Janwarti. Jadi di Jogja ini itu ada orang asing gitu, orang asing yang istrinya itu orang Indonesia. Kebetulan itu rumahnya di dekat lembah. Jadi saya memakai itu gitu ya. Jadi per lembar itu harus dicetak dulu 1,5 spasi gitu ya. Rate-nya ngitungnya dari situ. 1,5 spasi, kemudian fontnya sekian gitu, nanti jadi beberapa lembar gitu. Kemudian saya memakai strategi, jadi yang gambar-gambar saya hilangi dulu gitu. Kan ada kadang gambarnya banyak gitu. Jadi kalau itu diikutkan, itu jadi lembarnya lebih banyak. Jadi gambarnya itu tak hilangi dulu. Tinggal yang saya perlukan kan kalimatnya gitu. Nah, kemudian gitu ya, Prof. Kalau gambarnya diikutkan paling gambarnya yang besar dan banyak gitu ya. Jadi kalau seperti yang Bu Janwarti tadi itu, kalau memang kita mau baik kan harus detail gitu ya. Gambarnya banyak, hasilnya harus banyak gitu. Jadi kalau itu jadi mahal gitu. Satu itu. Yang kedua, kita kebetulan juga punya temen itu ya, si Maika itu yang di Hawaii itu ya. Itu bisa kita minta juga karena dia juga mengelola jurnal. Jadi memang betul. Jadi saya kira teman-teman ini nggak usah khawatir itu yang disampaikan Bu Janwarti tadi, tulis saja dalam bahasa Indonesia dulu gitu ya. Itu kemudian nanti di bahasa Inggris kan, kemudian nanti baru di proofread. Itu kalau memang yang akan dituju itu adalah si jurnal yang bereputasi gitu ya, bereputasi. Jadi itu perlu itu. Begitu. Jadi di kata-katanya reviewer itu ya benar sama Bu Janwarti benar tuh. Saya ya mungkin dia juga tidak ngerti kalau saya itu profesor gitu ya. Ya dikata-katain. Waduh, saya itu pertama juga sama dengan Bu Janwarti, sakit hati. Dan saya benar persis sama Bu Janwarti. Tak tutup. Saya perlu waktu lama untuk mendiamkan emosional saya untuk bisa menerima kata-katanya itu cukup lama, bisa seminggu, bisa 10 hari gitu ya. Kalau Bu Janwarti tadi 4 hari, 3 hari, saya lama itu. Jadi supaya agak, kan begitu baca itu kan darah tuh naik gitu ibarat. Itu tutup, aku udah seminggu, 10 hari itu baru saya buka pelan-pelan. Oh memang ya betul, yang dia katakan itu betul, cuma memang ya kadang-kadang ada yang halus, mereka tuh ada yang halus juga. Ini tolong ya, ini. Ada juga yang kasar, ngomongnya kasar. Jadi ya mereka juga nggak peduli gitu ya. Jadi itu memang ya persisten tadi itu memang betul. Jadi kita harus tahan banting gitu ya. Kita harus tahan. Jadi harus ngikuti. Tapi Bu Janwarti, saya memang pernah konflik juga dengan reviewer gitu. Terakhir ini. Dia mintanya itu nggak karu-karuan. Terus terang aja saya nggak sanggup. Kalau saya untuk dikasih degree nggak apa-apa itu. Dia minta gempanya itu 2000 biji, bayangkan. Nanti saya hitung-hitung itu, saya harus melakukan analisis itu 3.840 kali, bayangkan itu. Itu baru analisisnya 3.800.000, belum mengolah hasilnya. Belum itu. Jadi reviewernya itu sangat-sangat. Akhirnya aku nggak mau, akhirnya toh sudah saya katakan bahwa toh hasil ini itu penelitian itu tidak ada yang single solution. Artinya nggak mungkin sekali menjawab semua persoalan, nggak mungkin. Ya, pasti nanti mesti ada kekurangannya, ada limitation gitu loh. Setiap penelitian kan ada limitation. Ya saya limit ini loh, ini sudah saya limit sekian.
dia tetap nggak mau dia. Ya aku juga nggak mau. Akhirnya ya sudah, kalau sama-sama nggak mau jadi konflik itu akhirnya, karena yang diminta itu adalah menurut ukuran saya ya, itu sudah ya sudah, akhirnya ya sudah nggak, akhirnya walau reviewer 2-nya sudah oke, reviewer 1-nya itu begitu, akhirnya kami dipersilakan untuk apa itu di Q1 Bu. Jadi Withdraw aja Pak. Kalau repot gitu rewel udah withdraw aja. Hitung-hitung ya, kita punya feedback bagus kan dari reviewer. Saya pernah kayak gitu, reviewernya galak ya, banget ya udah saya withdraw aja. Hitung-hitung kan udah dapat ini, ya, sudah ya. dapat Jadi komentar gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi artinya begini loh, tidak ada suatu penulis itu yang selalu mulus dalam Ya betul. jurnal itu. Serahkan, oke mulus. Oh enggak, pengalamannya itu bertubi-tubi itu. Jadi bertubi-tubi. Jadi bentur sana, bentur sini, bentur situ gitu. Jadi ya memang apalagi Bu Januarti, saya kan lulusnya sudah lama ya, sudah tahun 95. Jadi ilmu saya itu sudah kelelep tadi itu. Jadi saya itu kan kerekel-kerekel, ibaratnya Jawa itu kerekel-kerekel gitu ya. Meanukan apa namanya sih, mengikuti ilmu yang baru itu. Jadi memang menjadi satu berdasarkan. Jadi dosen-dosen muda nggak usah khawatir gitu ya. Nggak usah khawatir. Saya kan dulu sering cerita bahwa waktu saya mahasiswa itu saya dimarahi oleh profesor itu ya nggak sakit hati ya, biasalah saya dimarahi oleh profesor gitu ya. Nah sekarang itu saya profesor dimarahi oleh reviewer itu ya sakit hati juga. Tapi harus kita ikuti. Yang terakhir ini enggak saya ikuti karena permintaannya udah keterlaluan itu sudah. Aku nggak sanggup itu, kecuali kalau saya dikasih degree nggak apa-apa dengan jumlah permintaan yang segitu banyak itu. Ini untuk paper aja loh. Ini paper ya Q1 dan setiap paper itu saya tidak tahu Bu Januarti, setiap paper itu kan mesti punya limitation juga toh Bu. Ya. Mesti punya atau nggak mungkin dia akan menjawab semua persoalan di sekitar ini sampai selesai kan nggak. Sudah saya katakan begitu. Biarlah nanti yang ini, nanti bagian ini itu diteliti yang orang yang lain. Dia tetap nggak mau. Ya nggak mau juga ya wes. Begitu ya. Jadi nggak masalah itu. Jadi memang harus tahan banting, harus ya, sakit hati itu biasalah gitu. Tapi lama-lama ya. Nah, malas ini saya tanya sama Bu Januarti juga. Ini paper saya yang kedua itu di Q1 juga. Ini sudah setahun ini. Sudah setahun. Jadi betul yang disampaikan Bu Januarti tadi. Tulisan saya itu ada satu paragraf. Hanya ada satu paragraf yang dia ketahui ini self plagiarism dari tulisan saya dulu. Dia ngerti dia. Padahal hanya satu paragraf itu. Nah ditunjukkan, oh nggak bisa ini tulisanmu ini apa namanya sama dengan tulisanmu sebelum, hanya pada satu paragraf minta diubah, ya sudah saya ubah gitu. Akhirnya saya ubah, kemudian reviewernya apa namanya saya sumbernya saya tulis gitu ya. Ini dalam sudah yang kedua di review yang kedua, jadi saya kira mudah-mudahan oke gitu ya. Itu jadi betul itu, walaupun tulisan kita sendiri itu nggak bisa. Apalagi berparagraf, enggak, tulisan saya cuma berapa kira-kira 7 baris atau berapa, 7 atau 8 baris lah satu paragraf itu. Ketahuan itu. Ketahuan. Enggak boleh. Itu. Terus Bu Janarti, ini saya tanya ini. Oke, itu Pak. yang material and method ini memang agak kagok saya, terutama bidang saya itu yang simulation itu. Jadi tidak ada material yang memang betul. Itu yang dipakai. Saya itu kan biasanya pakai yang lain, itu pakai introduction, kemudian ada teori, artinya segitu, setelah itu diikuti dengan teori yang kita pakai, kemudian baru method dan metode, kemudian ada result and discussion. Jadi kalau saya untuk yang material and method itu kok rodok kagok. Nggak bisa. Ya. Rodok kagok, Bu. Itu jalan keluarnya gimana, Bu? Models, Pak. Jadi models. Jadi material diganti model. Jangan gitu menuliskan model ya. Jadi untuk material itu kan untuk eksperimental ya. Jadi kalau contoh tulisan saya tentang finite element, karena saya juga tidak hanya menulis yang eksperimen tapi juga ada yang finite element. Yang finite element kita jadi material itu ganti menjadi model. Jadi model yang kita pilih adalah model yang seperti apa. Itu biasanya itu yang dipakai
reviewer untuk menilai apakah tulisan kita itu Iya. berkualitas atau tidak. Model macam-macam, bisa saja model itu adalah bentuk, bisa saja model yang dipakai adalah merupakan model matematika, gitu, model matematis ya. Jadi itu yang kita pakai sebagai pengganti di dalam studi eksperimen. Makanya saya kagok loh, itu material piye iki. Nah itu kan ya saya aja tanya sama Bu Jonarti juga nggak apa-apa toh, memang nggak ngerti kan. Oh ternyata bisa diganti model. Boleh, Prof. Ya boleh. Ya. Satu lagi Bu, satu lagi. Ini karena Waduh, Profit tanya lagi. kagok Ya, boleh, lagi. monggo. Satu ya, Prof. Kalau yang biasanya itu kan saya habis introduction itu kan ada teori-teori yang kita pakai. Nah kalau model dan apa tadi method tadi itu teorinya ditaruh di mana itu? Nah, sebetulnya gini Pak, kalau kita menuliskan model, jadi kita model yang kita pakai adalah seperti apa, otomatis teorinya masuk ke situ Pak. Oh, masuk ke situ ya. Ya, jadi model apa yang kita pilih, teorinya kan menunjang itu. Karena ya teori yang kita pakai itu adalah teori yang mendukung model dan metodenya kan Pak. Ya, jadi kita masukkan ke situ. Biasanya saya nggak gitu loh. Biasanya ya seperti itu yang karena simulation, jadi bukan material. Jadi agak kagok saya ke situ, agak kagok. Tapi dengan teori bisa kita titipkan di introduction juga Pak. Ada beberapa paper yang dia menitipkan teori walaupun itu tidak detail, itu dia masukkan ke dalam introduction. Ada yang seperti itu. Untuk teori umum dia masukkan ke introduction. Untuk teori yang sifatnya lebih khusus dia masukkan, digabungkan dalam modelnya. Kalau saya itu di introduction itu ada bagian di situ itu literatur review Bu. Jadi boleh, penelitian apa yang sudah dianukan, bedanya dengan yang dulu apa begitu. Ya, saya kira ya sudah, nanti berarti model, nanti di situ ada teori. Ya. Matur nuwun Bu. Ami Pak. Mudah-mudah ini. Ya, terima kasih ini paparannya. Kalau di dalam obat ada istilahnya imbus, ya imbus buat tubuh. Kalau ini imbus buat pikiran ya, Prof sama Bu Yani, biar bisa. Oh ternyata kalau selama ini kan bikin paper itu kayak runtut itu lihat, oh ada abstrak dulu, oh berarti harus bikin abstrak dulu, atau oh ada introduction dulu, gitu. Ternyata enggak ya, kita bisa mulai dulu dari bodinya ya Bu ya, dari hasilnya. Terus hasilnya mulai dari situ dulu mungkin lebih mempermudah. Introduction itu memang terakhir dan paling sulit nulis introduction itu. Ya, memang paling sulit itu Prof ya. Saya juga menemukan kesulitan di sana. Terutama ini Bu Yani, kira-kira yang cocok, yang ngeling itu saya harus nyupliknya dari mana, itu menelusurinya agak cukup lama ya. Memang di situ ya Bu ya. Wah ini mungkin ada teknik dari Bu Yani ini mungkin bisa diterapkan, latihan lagi ya Prof. Terus ya dari kesimpulan presentasi yang disampaikan oleh Profit dan Bu Yani ini semoga bisa mengimbus kita semua ya, satu lagi, Bu. dosen-dosen muda juga. Bentar. Prof. Bu, itu tadi kan seperti tempat kami itu kan memang mahasiswa nggak ngerti itu karya dosennya. Kalau di ITS apa ada Bu? Annual series presentation tadi Bu. Jadi dosen-dosen presentasi supaya mahasiswa itu ngerti gitu. Ada nggak kayak gitu Bu? Itu jarang Pak, kan kalau di ITS itu mereka sudah punya semacam playground sendiri-sendiri. Jadi kadang-kadang kita tidak peduli dengan playgroundnya orang, tetapi kalau untuk yang S3 itu ada research week. S3 itu ada research week di mana ada minggu-minggu tertentu mahasiswa itu harus presentasi. Itu kalau untuk S3, mahasiswa S3. Tapi kalau dosennya itu dia biasanya itu kena di BKD. Ya sudah. Nah, kenapa kok dosen tidak mengajukan dana penelitian? Kenapa kok dosen tidak menulis proposal? Kenapa kok dosen tidak terlibat dalam penelitian seperti itu? Jadi tidak sampai ke dosen diminta untuk melakukan presentasi hasil-hasil risetnya seperti apa, biasanya tidak ada yang seperti itu. Tetapi dari kinerja ya, kan sekarang musimnya KPI ya, Key Performance Index. Jadi KPI departemen itu ditentukan oleh mungkin prestasi dosennya, prestasi mahasiswanya, riset dosennya, dan pengabdian masyarakat. Mungkin itu yang dikontrol. Sampun Prof. Sampun.
Oke, terima kasih Prof. dan Bu Yani. Ini tadi kesimpulannya mungkin bisa saya ambil bahwa kita harus menyempatkan waktu untuk membaca, ya membaca, kemudian menyempatkan waktu juga untuk menulis. Kata Bu Yani itu apa yang diteliti, apa yang ditemukan, apa yang dipikirkan, pokoknya tulis dulu ya, tulis dulu semuanya. Terus nanti berarti harus punya buku diari ya Bu ya, buku Ya nggak bentuknya ya, harus bukan sekarang pakai HP HP gitu ya kan. Bu. Nah, sekarang pakai HP HP kan bisa bisa, juga. pokoknya Cuman sefleksibel mungkin ya. tapi kalau Oke, saya tetap sih pokoknya saya tetap pakai tetap buku. tulisan gitu. Tetap buku karena jadi Oke. ini, jadi bisa nyoret-nyoret kan ya, Nyoret basic. kemana? Oke, kemudian seperti yang Profit bilang, ya belum kalau belum mencoba itu tidak akan tahu batasan kita itu sebenarnya di mana gitu ya. Mungkin kita harus bisa nanti mencoba untuk menuliskan lagi, Prof. Mungkin ada acara berikutnya, mungkin nanti Profit bisa mendampingi yang menulis-menulis. Ini harusnya tuh sudah jadi jurnalnya dulu, baru mau, oh saya mau nulis untuk masuk ke jurnal A, atau kita udah nembak dulu nih Bu, jurnalnya udah dapet, baru kita nulis. Biasanya nggak Saya malah gitu, jadi Bu. tanya ya. Biasanya nggak gitu. Jadi kita berikan kebebasan. Kan orang tuh punya cita-cita ya. Orang tuh punya cita-cita. Misalnya cita-citanya sampai Q4 aja itu juga nggak apa-apa gitu. Kita jangan sampai mematahkan semangat orang untuk menulis. Walaupun dia punya cita-cita cuma sampai Sinta. Ada yang Sinta nggak jurnal internasional tapi dia jurnal nasional dulu. Tapi dia targetnya di Sinta 3 gitu atau di Sinta 4 atau setelah itu baru setelah dia percaya diri pernah menulis di Sinta 4, dia melangkah ke Sinta 2 atau dia melangkah ke jurnal Q4 atau Q3 atau Q1 Q2 gitu. Kan butuh apa ya? Butuh batu Jam pijakan bahwa terbang, batu butuh pijakan. batu pijakan bahwa kita tuh oh ya ini batunya nggak goyang jadi saya confident deh saya udah bisa nulis gitu terus kemudian belajar lagi nulis kan begitu jadi itu biasanya sih kalau di dikti kemarin saya ikut saya dimarahin Bu Novi sama apa namanya asesornya karena saya bergabung di situ sebagai peserta terus saya jadi peserta yang minta dilatih untuk menulis gitu kan saya merasa bahwa saya masih perlu untuk mendapatkan bimbingan karena saya melihat pada waktu materi itu bagus banget pembicaranya itu dia menunjukkan clue-clue bagaimana kita menghadapi reviewer. Jadi bagaimana kita membalas surat dari reviewer itu dengan baik gitu. Terus bagaimana Gitu. kita memilah kata-kata, terus kemudian bagaimana kita menulis cover letter, ya kita menulis kata pengantar untuk jurnal kita gitu kan. Saya merasa ini bagus banget, saya mau ikut pelatihannya gitu. Jadi saya daftar pelatihannya. Ternyata target dari pelatihan tersebut adalah maksimal cuman Q4 kalau nggak salah ya gitu. Sementara waktu di data di situ jurnalnya apa-apa aja kan kita harus sudah masukkan. Kemudian H-index atau apa harus kita masukkan. Tuh saya dimarah-marahin gitu. Jadi akhirnya di grup itu saya diminta jadi tutor. Jadi saya disuruh jadi tutor. Dan memang banyak sekali dosen-dosen yang sebetulnya mempunyai ide yang bagus. Jadi mempunyai ide yang bagus, hanya tinggal diarahkan untuk nulis gitu. Jadi perlu tutor sebetulnya, perlu mentor ya untuk bantu. Terus kemudian diberikan confident ya, encourage lah. Jadi ini tulisannya udah bagus, kurang begini, kurang begini. Jadi itu ada pertemuannya itu sampai 2-3 kali sampai dia jadi final. Jadi dilakukan semacam pembelajaran online begitu, tergantung dari klasternya. Kalau dia masuknya ke Sinta, berarti dia berbahasa Indonesia. Kalau dia ke Ki berapa begitu, berarti Scopus atau Springer gitu ya, atau sorry Thomson Reuters gitu, dia berarti berbahasa Inggris gitu. Jadi komen yang diberikan oleh reviewer sendiri atau tutornya sendiri tidak hanya konten tapi juga gramatikalnya. Jadi wah ini kan udah terjadi ini, kenapa kok pakai tenses yang begini? Jadi ini kan penelitiannya udah selesai. Itu pakai past tense dong gitu. Terus kan ini merupakan fenomena yang terjadi gitu, fenomena yang kemungkinan itu berlaku secara umum. Jangan pakai past tense walaupun itu sudah terjadi, itu pakai present tense gitu. Jadi ada perbaikan dari sisi grammarnya juga, tapi ada juga yang memberikan kontribusi. Ini kan harusnya ada peta yang kamu tunjukkan ya, petanya masukin dong. Kalau nggak bicara tentang peta nanti kita pembaca nggak bisa ngerti ini
gambaran dari tulisannya. Jadi di-encourage pelan-pelan begitu Bu Novi, terutama ya nggak hanya dosen muda, dosen tua juga ya, dosen senior juga yang udah lama nggak nulis itu, tetapi sebetulnya perlu nulis. Jadi jangan salah juga, nih bukan untuk dosen yang muda-muda juga, di ITS juga dosen yang tua kalau udah kebanyakan proyek itu udah nggak nulis. Kenapa? Karena proyek itu udah bisa copy paste ya. Jadi kan kayak gitu-gitu aja sih pekerjaannya, tapi begitu kita bicara tentang penulisan, itu dosen-dosen tua itu biasanya nyuruh-nyuruh yang mahasiswanya aja, sementara mahasiswanya masih perlu bimbingan gitu, sementara yang dosen tuanya males bimbing gitu. Jadi akhirnya harus dilakukan refresh lagi gitu, ketemu lagi, terus ini penulisannya seperti ini, terus caranya melakukan sitasi seperti ini. Bahkan banyak juga dosen-dosen yang sepuh-sepuh itu untuk menggunakan Mendeley atau menggunakan Zotero kah atau EndNote gitu, itu malah perlu bantuan juga dari yang muda-muda. Kira-kira begitu, harus di cluster sih, harus dibuat klasifikasi. Begitu Bu Novi. Iya. Terima kasih Bu Yani, Profit ya materinya. Ini sebenarnya kita melewati waktu juga karena sepertinya Profit sama Bu Yani juga semangat sekali nih mengimbus kita semua di sini. Terima kasih. Mungkin kita berikan digital applause ya. Oke. Ya, saya kembalikan acaranya ke MC. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada Bu Novi selaku moderator kita pada hari ini. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada kedua pemateri kita pada webinar kali ini, yaitu Prof. Widodo dan Ibu Januarti. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah sampai di penghujung acara pada webinar kali ini. Saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa bagi peserta webinar untuk mengisi link presensi yang sudah tertera di kolom chat Zoom bagi yang belum. Dan semoga dengan adanya webinar kita kali ini, kita semua bisa lebih semangat lagi dalam melakukan research dan kemudian menuliskannya dalam paper. Gitu, saya selaku MC mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu acara. Kita tutup webinar kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Januarti. Dalam Pak, nah, Pak Teguh ini loh. Mama nggak bersua. Ini saya di lagi kontrol. Nunggu antrian dokter. Oh, gitu. Tapi saya ngikuti kok, ini tadi ngikuti, saya nggak bisa ngobrol langsung. Yang penting ini sehat-sehat sudah sampai ya di Pak. mana ini usulan GB-nya ini? usulan GB-nya masih jangan santai. Ditahan-tahan. Udah kebanyakan itu angkanya. Kebanyakan ya. Iya Pak. Ya. Sudah diproses dari Jakarta, kemarin juga sempat dikembalikan karena patennya belum direview, karena yang kita masukkan kan patennya paten granted, ternyata paten itu juga perlu reviewer. Kita baru tahu ya. Jadi kemarin dikembalikan lagi ke ITS dan ya. Sekarang enggak ada istilah proses. Ditolak Bu sekarang. Istilahnya itu hanya dikembalikan. Dikembalikan ya, bukan ditolak, dikembalikan. Ya. Jadi kebijakan di Jakarta itu sekarang nggak ada ditolak gitu, di sistem nggak ada tulisan ditolak, tapi dikembalikan untuk disempurnakan. Jadi itu sekarang itu. Bu Aisyah, ini kalau ada sesi foto nggak untuk dokumentasi? Dan tak besarkan. Ini monggo cuma ngobrol ya, silakan yang lain enggak. Ya. Berhenti monggo, saya mau ngobrol aja karena. Ya. Bu Aisyah, halo, Bu Novi. Oh iya. Ada sesi foto nggak ini untuk keperluan administrasi bukti? Kalau tadi sudah saya screenshot sih Pak sebetulnya. Sudah. Kalau sudah ya sudah. Sudah di screenshot saya Pak. Tadi ada dua device tadi di rumah waktu buka, jadi masih aktif tuh. Yang ini lewat mobile aja karena memang lagi. Iya. Oke, semoga lekas sembuh, baik-baik saja Prof Teguh, nggih. Amin. Matur nuwun Bu Januarti, jangan bosan-bosan. Pokoknya nanti bulan depan kita undang profesornya udah oke. Ini oke. Atau minta doanya aja Pak. Syukuran profesor gitu ya. Bu Januarti. Atau gini kita tawarkan siapa yang mau program doktor
ke IITS, ke Bu Boleh. Janti. Monggo, beliau sudah bersedia. Iya. Monggo silahkan. Boleh. Material Monggo. gitu ya. Itu Ya, udah. monggo. Itu ya, kita tunggu ya. Nggih, Saya Pak. pernah ngirim mahasiswa tapi sudah lulus gitu Ya. ke apa ya, training kalau nggak salah, trainingnya Bu Janwarti. Ya. Oh, Tapi udah gitu. lulus anaknya. Pernah iya. saya ngirim. Geopolimer ya. Ya, udah lulus anaknya, udah kerja juga. Nggih. Sebetulnya kalau ada pencakokan teman-teman yang dosen muda nih terutama, itu bisa belajar dulu sebelum mengambil S3, itu bagus sebetulnya. Gabung Monggo, aja ada dalam satu penelitian. program terbaru Data Sering ya. Program Iya, terbaru Data Sering kan ada itu. Nanti saya share mungkin ke Profit ya. Jadi ada pengumuman dari Dikti untuk program pencangkokan dosen muda ke universitas yang dituju. Silakan aja. Jadi biar publikasinya banyak. Nggih. Nggih, matur nuwun sedaya kemawon. Terima kasih, salam untuk semua teman-teman ITS. Belum sholat asar soalnya ini. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun Bu Janwarti. Oke, Bu Sri Amini. Ya. Matur nuwun, sehat Bu. Sampai ketemu. Alhamdulillah. Matur nuwun. Kapan-kapan ini Bu, Wajib gabung main lagi ke rekreasi. Surabaya. Ikut. Kalau saya ikut rekreasinya aja. Nanti saya numpang jadi salah satu anaknya Bu Fitri. Saya nyamar. Jadi salah satu anaknya Bu Fitri saya mau. Yang nanti ketiga. Nah, coba di ini yang kok Indonesia ini. Matur nuwun, sudah dapat giliran. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saya izin pamit dulu lift, nggih. Bapak Ibu. Matur nuwun. Assalamualaikum. Saya izin lift. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, pilihannya Mas. Engineering aja. Nah itu. Ya.